أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الغافلون الظالمون الكافرون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Tidak ada ungkapan yang lebih pantas untuk kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melebihi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah untuk menyempurnakan bilangan-bilangan Ramadan. Maka setelah bulan Ramadan disempurnakan siyam dan qiyamnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbahagia. Bagaimana kita tidak bahagia? Karena kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia karena sudah berbuka, dan berikutnya kita pun insyaallah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi di balik kebahagiaan ini tentunya ada rasa sedih yang menyelimuti hati kita, karena kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan agung, bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan tidak ada jaminan apakah kita bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Tapi kita insyaallah berhusnuzon kepada Allah dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang panjang, agar kita diberikan nikmat umur, nikmat sehat walafiat, dan sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tibalah kita pada 1 Syawal. Walhamdulillah, marilah kita berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah kembali lagi kepada fitrah kita. Saat ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita seperti dilahirkan kembali ke muka bumi ini, kembali ke nol, kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan. Itu adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang betul-betul berpuasa dan betul-betul istiqamah melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapapun orang yang berpuasa dan melaksanakan qiyam Ramadan karena iman
dan karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini berhusnuzunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwa saat melaksanakan Ramadan ada kekurangan di sana sini, bahwa saat kita melaksanakan qiyamum Ramadan ada banyak kekurangan di sana sini, tapi insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuknya kita pada bulan Syawal ini, insyaallah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun berhusnuzon pada Allah, kita menjadi pribadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Goalnya adalah, tujuannya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu penting takwa itu? Rasulullah mengatakan, alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah kebaikan dari seluruh kebaikan. Pangkal dari segala kebaikan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya pakaian untuk menghadap Allah adalah takwa, dan sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah wahai orang-orang beriman, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia sulit, dia mendapatkan kemudahan dan jalan keluar. Kemudian Allah berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak di antara kita mengeluhkan kehidupan, berapa banyak di antara kita mengeluhkan permasalahan dan ujian, tapi dia lupa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kunci dari kemudahan, kunci dari segala kesulitan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan kemudahan pada setiap urusan-urusannya. Kita banyak urusan, kita banyak masalah, maka kunci dari segala masalah yang kita hadapi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'at, ya, maka insyaallah Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, dan kemudian Allah akan melipat gandakan ganjaran dan pahala bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, marilah kita berhusnuzon pada Allah. Hari ini kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah mendapatkan gelar muttaqin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bersihnya diri kita dari dosa, predikat takwa yang sudah kita sandang, kita gugurkan, kita kotori dengan berbagai kemaksiatan yang kita lakukan wal iyadzubillah di bulan Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiba di bulan Syawal ini adalah awal dari ujian kita. Sudahkah kita sukses dengan madrasah Ramadan? Kita ditempa oleh Ramadan untuk sabar, kita dididik oleh Ramadan untuk muraqabah. Lalu sanggupkah kita untuk betul-betul istiqamah menjalankan nilai-nilai Ramadan ini? Penting bagi kita untuk istiqamah. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, qulli qawlan la as'alu, qulli qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, berikanlah kepadaku satu wasiat dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selain dirimu, wahai Rasul. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah thumma istaqim.
Katakanlah aku beriman pada Allah dan istiqamahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, para ulama mengatakan khairum min alfi karamah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih bagus, lebih afdal dibandingkan 1000 karamah. Orang yang istiqamah baca Al-Quran, maka ini lebih afdal dibandingkan orang yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita mungkin takjub kepada orang yang mendapatkan karamah demi karamah yang Allah berikan kepada waliullah. Tetapi jangan lupa ada karamah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu karamah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ganjaran bagi mereka yang mendapatkan pribadi muttaqin dan kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya. Dalam tafsir Imam Nawawi mengatakan turun saat sakratul maut. Bagi orang yang sakratul maut maka memiliki dua perasaan. Pertama, rasa takut akan kehidupan berikutnya, dan kedua adalah rasa sedih karena meninggalkan saudaranya, istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang dicintainya. Dua rasa itu bercampur pada orang yang sakratul maut, maka saat itu dia butuh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa tenang. Turunlah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu, janganlah kalian takut untuk menghadapi kehidupan berikutnya, wala tahzanu, dan juga jangan kamu sedih karena meninggalkan orang-orang yang kamu cintai. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, karena kami yang akan menjadi wali-wali mereka di dunia dan di akhirat. Ini hanya diberikan bagi mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka bulan Syawal kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Syawal, tapi bulan Syawal adalah bulan ujian pertama. Sanggupkah kita istiqamah membawa nilai-nilai Ramadan di 11 bulan selain bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu nilai apa yang penting untuk kita bawa di luar bulan Ramadan? Pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk muraqabah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang betul-betul berpuasa kemudian ketika tidak ada orang lain, ketika dia menyendiri kemudian dia berbuka. Bayangkan, dari waktu subuh sampai maghrib kita tidak berbuka, padahal tidak ada istri, padahal tidak ada orang yang melihat kita. Bahkan dalam wudu, kita pun wudu sendirian, tapi tidak sanggup kita untuk menelan setetes air pun. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada orang yang melihat saya berbuka. Iya, tidak ada satu orang pun yang melihat saya membatalkan puasa, tapi Allah Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita sanggup untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertanyaannya, sanggupkah kita membawa sifat muraqabah ini di luar bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mal ihsan?" Wahai Rasul, apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yara." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Ini ada derajat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sifat muraqabah ini ada pada pemimpin kita, ada pada para pemimpin kita, maka insya Allah tidak ada pemimpin yang mengabaikan amanahnya.
Jika seandainya sifat muraqabah ini ada pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sanggup dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin betul ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lisan melainkan ada raqibun atid, ada yang mengawasi, ada yang melihat, ada yang mencatat. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka mari kita bawa sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Maka insyaallah hidup kita lebih berkualitas, ibadah kita lebih berkualitas, karena insyaallah niatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seringkali kita beramal karena manusia. Ada penyakit bernama riya, ingin dilihat oleh orang lain. Saat ada orang lain, maka bacaan Al-Quran kita bagus. Saat ada orang lain, solat kita menjadi bagus. Dan kita dididik oleh Ramadan. Tidak, Ramadan mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Kita tahu solat juga adalah amal soleh yang dibalas oleh Allah. Sedekah juga amal soleh yang akan dibalas oleh Allah. Tapi kenapa khusus untuk puasa Allah menyampaikan puasa milikku dan aku yang akan membalasnya? Artinya apa? Puasa sulit sekali untuk riya, puasa sulit sekali untuk ujub, puasa sulit sekali untuk sum'ah. Oleh karena itu, puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang muraqabah dan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Allah di dalam Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Kenapa sabar terlebih dahulu yang disebutkan dibandingkan solat? Karena solat pun untuk diterima oleh Allah maka butuh sabar. Solat ada sabar, disebut dengan tuma'ninah. Dalam ibadah haji kita juga butuh sabar. Dalam ibadah umrah kita butuh sabar. Tapi tidak ada ibadah yang betul-betul mendidik kita untuk sabar dengan durasi yang sangat panjang melebihi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita, menjaga dari makan dan minum dari waktu subuh sampai maghrib. Dan itu dilakukan selama 1 bulan penuh. Itu adalah ujian kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau bertambah sabar kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan, berarti ada satu ciri orang bertakwa pada diri kita. Dan para ulama mengatakan sabar dibutuhkan pada 3 hal. As-sabru ala ta'ah. Sabar dibutuhkan saat kita menjalani ketaatan. Duduknya kita di masjid ini itu pun membutuhkan kesabaran. Kita melaksanakan ibadah apapun butuh sabar. Mendidik anak butuh sabar, mendidik istri butuh sabar, menghadapi masalah butuh sabar. As-sabru ala ta'ah. Salat seandainya tidak sabar maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah, ibadah haji jika tidak sabar maka mengganggu keabsahan ibadah haji. Dan termasuk dalam ibadah-ibadah yang lainnya, as-sabru ala ta'ah. Kita membutuhkan kesabaran dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga dibutuhkan saat kita menghadapi godaan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk tidak mendapatkan godaan kemaksiatan, alhamdulillah. Tapi bisa jadi ada saatnya kita mendapatkan godaan setan, kemudian kita tergoda. Saat itu kita butuh sabar untuk menghadapi kemaksiatan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh Sayyidah Zulaikha, dipanggil beliau untuk datang ke kamarnya. Masuklah Nabi Yusuf alaihi salam melewati 7 pintu pengamanan. Setiap masuk pintu dikunci, setiap masuk pintu dikunci, sampai pada akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam berduaan dengan Zulaikha. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih.
Sayyidah Zulaikha tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam tergoda jika tidak melihat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qal ma'adzallah waliyadzu billah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita digoda dengan kemaksiatan, disitulah butuh kesabaran menghadapi kemaksiatan. Wabil khusus ma'asyiral muslimin yang baru berhijrah, barangkali sulit bagi kita untuk istiqamah, maka saat itu butuh sabar untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sabar ketika menghadapi godaan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian sabar juga dibutuhkan saat kita menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita melihat tetangga kita, saudara kita hidupnya bahagia, itu adalah penglihatan kita. Hakikatnya Allah akan selalu menitipkan ujian pada setiap orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwanna بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ada yang diuji melalui istrinya, ada yang diuji melalui suaminya, ada yang diuji melalui anaknya, ada yang diuji melalui kekurangan ekonominya. Semua pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa tuntunan Allah ketika kita diuji oleh Allah? Wa basyiris sabirin, bersabar menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bersabar kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang baru saja diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehilangan orang yang disayanginya, kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, kehilangan orang-orang yang disayanginya. Wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina saat ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat ini butuh kesabaran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah bukan ucapan doa, tapi ucapan kesadaran bahwa kita semuanya ini milik Allah. Jangankan barang yang kita simpan rapat-rapat, bahkan diri kita, ruh kita milik Allah yang satu saat akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah istirja, apa yang disampaikan lagi? Yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tuntunan Rasulullah mengatakan berdoalah kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala ya Allah dari musibah yang engkau timpakan dan gantikan dengan yang lebih baik. Ini yang dilakukan oleh Ummu Salamah ketika ditinggalkan oleh Abu Salamah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa yang lebih baik ya Allah dibandingkan suamiku? Dia perhatian, dia pengertian, dia rela berkorban untukku ya Allah. Rasul mengajarkanku untuk mendoa dengan doa ini, tetapi siapa yang lebih baik dibandingkan beliau? Ternyata beberapa hari kemudian datanglah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Sayyidah Ummu Salamah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa betullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzonlah bahwa pada setiap musibah, setiap ujian ada kebaikan untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali engkau membenci sesuatu tetapi baik ujungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali engkau mencintai sesuatu tapi sebenarnya buruk ujungnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang perlu kita istiqomahkan juga adalah nilai ihya'u sunnati Rasulillah, nilai-nilai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan mendidik kita untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, saat Ramadan kita melangkahkan kaki kita ke masjid.
Masjid-masjid penuh, masjid-masjid sesak. Datang kita berbondong-bondong melangkahkan kaki kita menuju masjid, kemudian digugurkan oleh Allah setiap langkah dosa-dosanya, kemudian mendapatkan pahala pada setiap langkah tersebut, dan kemudian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada setiap langkah tersebut. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan di bulan Ramadan. Pastikan bismillah, insyaallah kita akan selalu istiqomah berangkat ke masjid. Rasulullah mengatakan ar-ribat, ya, seorang hamba memiliki pertahanan. Sebagaimana kita bisa nikmat beribadah di sini karena ada para tentara, para pasukan yang berjaga di perbatasan. Diri kita pun memiliki penjaga-penjaga di perbatasan diri kita. Satu di antaranya adalah kathratul khuta ilal masajid. Kalau kita ingin dijauhkan dari godaan setan, kalau kita ingin dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, maka perbanyaklah langkah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, saat bulan Ramadan kita rajin qiyamul lail, maka pastikan kita istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail tidak hanya ada di bulan Ramadan, qiyamul lail akan tetap ada di bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Tapi tidak perlu ditanya bagaimana kualitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa-dosa, lalu untuk apa lagi melaksanakan qiyamul lail?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura." Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masyarul muslimin, tahajud bukan kewajiban. Tahajud memang sunnah, qiyamul lail memang sunnah, tapi ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa melangkah, kita duduk masih nikmat, kita makan masih nikmat. Alhamdulillah, seandainya Allah cabut saja satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan kesulitan dalam hidup kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka laksanakan tahajud bukan hanya karena kita ingin mendapatkan kemudahan dari segala urusan dunia kita, tapi karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan diangkat derajatnya setinggi-tinggi bagi siapapun yang istiqamah tahajud. Setelah tahajud, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa ketika sampai waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, waktu sahur tidak hanya ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun ada waktu sahur. Sepertiga malam masuk dalam kategori waktu sahur. Setelah kita qiyamul lail, jangan lupa untuk mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa keutamaan istighfar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang istiqomah dalam istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari kesulitan yang dia hadapi, dan kemudian Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang. 3 orang datang kepada beliau dengan masalah yang berbeda. Satu orang mengatakan, "Wahai imam, di kampung saya tidak turun hujan, sudah lama kemarau, kami kesulitan." Kata beliau, "Perbanyak istighfar." Orang yang berbeda datang, "Wahai imam, saya sudah lama menikah tapi tidak memiliki keturunan, bagaimana caranya wahai imam?" "Perbanyak istighfar." Yang ketiga datang, "Wahai imam, saya sudah lama bisnis tapi sulit saya untuk mengembangkan bisnis saya." "Perbanyak istighfar." Muridnya bertanya, "Kenapa istighfar, istighfar, istighfar wahai imam?" Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? "Tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dengan istighfar Allah akan menurunkan hujan.
Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan keturunan yang soleh-soleha. Dengan istighfar Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap usaha kita. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, siapapun di antara kita yang memiliki hajat, maka datanglah kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang keempat, yang terakhir insyaallah, dan tentu ini bukan pembatasan dari nilai-nilai Ramadan. Ramadan adalah bulan hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an, datang Al-Qur'an untuk menjadi hidayah, untuk menjadi petunjuk bagi kita. Kalau kita ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus ikut Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Al-Qur'an mengangkat derajat beberapa kaum dan menjatuhkan derajat beberapa kaum. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka adalah sahabat Rasul yang dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ashrul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar sebagai ahli surga padahal mereka masih hidup karena mereka dekat dengan Al-Qur'an. Wa yadau bihi akharin, dan juga Al-Quran menjatuhkan derajat orang-orang tertentu seperti Abu Lahab. Bahkan ada satu surat khusus untuk Abu Lahab, wal-iyazubillah. Maka kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, dekat-dekatlah kita dengan Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena malam itu diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena ia yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul karena beliau yang menerima Al-Quran. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik karena diturunkan Al-Quran kepada mereka. Tapi ikhwah fillah rahimakumullah, insyaallah selama kita dekat dengan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian bukan mereka yang kaya raya, sebaik-baiknya kalian bukan mereka yang banyak bisnis dan asetnya, tapi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran karena insyaallah Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan 4 nilai ini bisa kita istiqomahkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'a huda, thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas, yang senantiasa menggunakan setiap helaan nafas kita, setiap detik waktu yang Allah berikan pada kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan jangan lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah rindu dengan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyayangi kita. Maka pastikan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama hadirkan hati kita
bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa diampuni oleh Allah, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah, kepada istri kami, kepada putra-putri kami, kepada keluarga besar kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala limpahan nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat rezeki ya Allah. Kami belum mampu betul-betul bersyukur kepadamu ya Allah. Ampuni segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, di bulan Syawal ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, gugurkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami pribadi yang muttaqin ya Allah, orang-orang yang bertakwa ya Allah, orang-orang yang senantiasa merasa diawasi olehmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Perkenankan wajah kami ya Allah berhadapan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan haramkan mata kami dari melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulnya kami di tempat ini ya Allah sebagai wujud nyata bahwa kami mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami di surga Firdausmu ya Allah, kumpulkan kami di bawah bendera naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merasa diri ini tidak pantas untuk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ya Allah, perkenankan kami ya Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan lisan ini untuk senantiasa beristighfar kepadamu, memohon ampunan kepadamu ya Allah. Kami sadar betul setiap hari, setiap detik kami seringkali kami melakukan dosa dan kemaksiatan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Perkenankan kami untuk mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankan lisan ini ya Allah untuk senantiasa bersalawat kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankan lisan ini untuk mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, agar kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, agar kami mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada di antara kami yang sedang diuji ya Allah dengan penyakit, mungkin ada di antara kami diuji dengan kesulitan ekonomi, mungkin ada di antara kami diuji ya Allah dengan berbagai macam ujian ya Allah. Berikan kemudahan pada saudara-saudara kami ya Allah untuk mendapatkan hajat-hajatnya. Jadikan setiap ujian ya Allah penggugur dosa, pengangkat derajat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, terimalah ya Allah di antara mereka yang wafat sebagai syahid ya Allah. Terimalah mereka ya Allah yang wafat sebagai syahid ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada di antara mereka ya Allah yang luka-luka, yang sedang sakit, berikan kesembuhan, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah kepada mereka ya Allah keberkahan usia, keberkahan umur ya Allah. Ya Allah, tolong mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan umat Islam ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah agama Islam dan orang-orang muslimin, wabil khusus saudara kami di Palestina. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berlembutlah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna
sighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.